Hai semuanya, gue Fahmi dan di tangan gue kali ini ada HP mid-range terbaru dari Xiaomi, yaitu Redmi Note 11 yang punya jargon jawara. Lebih tepatnya tuh jawaranya HP mid-range. By the way, HP mid-range ini adalah masuk dalam kategori HP murah. Nggak murah deh, tapi terjangkau. Nggak tahu kenapa ya, orang-orang tuh kebanyakan pada sensitif banget sama kata-kata murah. Padahal murah itu nyenengin, contohnya seperti murah hati, terus murah senyum, dan yang penting jangan jadi HP yang murahan. HP murah zaman sekarang itu harus punya kelas yang tinggi, punya standar yang bagus. Layarnya itu udah AMOLED, refresh rate-nya udah tinggi, speakernya udah dual, dan kameranya minimal ada ultra wide lah ya. Jadi lumayan banyak, ada beberapa hal yang kita bahas di HP ini. Nah sekarang kita mulai dari desainnya terlebih dahulu. Redmi Note 11 ini punya frame yang agak mengotak ya. Sebelumnya nih, kita perlu akui dulu kalau iPhone membuat desain terbaru meskipun berubahnya dikit-dikit doang, apapun itu pasti langsung banyak yang ngikutin. Banyak yang jiplak jadi trending, apalagi sama barisan HP-HP mid-range seperti ini. Dengan frame kotak seperti ini, mungkin supaya terkesan mewah aja ya, layaknya sebuah iPhone. Biar kelihatan tuh kekinian, lebih menjual juga. Ukuran HP ini masuk dalam kategori compact ya, nggak seperti kebanyakan Redmi Note yang dari dulu tuh dikenal sebagai HP yang berukuran jumbo. Digenggamnya dengan satu tangan itu cukup nyaman, nggak terlalu kegedean juga. Ukurannya tuh kurang lebih 6,4 inci. Bagian belakangnya ini berbahan plastik dengan finishing yang cukup ramah ya, dari ceplakan sidik jari. Pilihan warnanya ada 3, Twilight Blue, Grey, dan Star Blue. Dan yang kita pegang saat ini adalah warna Grey. Frame kameranya ini mirip ya dengan kebanyakan HP Xiaomi sekarang ini. Bentuknya udah sama persis. Bagian atas itu ada jack audio, lubang speaker bagian atas, dan infrared blaster. HP ini udah dual SIM, dual nano, punya slot khusus untuk micro SD. Biometric fingerprintnya itu masih berbarengan dengan tombol power. Terus kalau masih kurang ada face unlock ya yang lumayan cepat. Sisanya tinggal ke bagian bawah, itu udah tinggal ada speaker bagian bawah dan USB-C. Oh ya, Redmi Note 11 ini juga udah punya sertifikat IP53. Nah, ke bagian depannya ini ada upgrade yang wajib kita berikan apresiasi karena bisa memberikan real experience penggunaan, yaitu layar AMOLED dengan refresh rate 90Hz. Layar ini juga udah dilapisi Gorilla Glass 3. By default settingannya itu ada di 60Hz. Jadi kalian harus enable sendiri 90Hz-nya. Untuk scrolling konten, contohnya pada launchernya itu udah smooth banget di 90Hz. Begitu juga dengan aplikasi third party seperti YouTube dan Twitter, itu juga nyaman di 90Hz. Cuma nih yang agak aneh nih di aplikasi chat Telegram, pada menulis chat itu scrollingnya cukup smooth ya di 90Hz. Tapi pada saat di dalam tampilan chatnya itu baru berasa penurunannya, lebih nge-lag dan nggak 90Hz. Dipakai di luar ruangan, layarnya itu udah cukup terang, kelihatan jelas, punya nits itu sampai 700 nits, dan mereka klaim bisa up to 1000 nits. Menurut gue ini udah lebih dari cukup ya, karena bisa memberikan kenyamanan untuk melihat konten-konten dalam kondisi cahaya yang melimpah. Masuk ke kondisi indoor itu di ruangan gelap cukup redup. Layarnya juga cukup oke, meskipun kelihatan nih ada sedikit black rust dan tint pada refresh rate 90Hz. Cukup naikin brightness-nya aja sedikit itu udah lumayan nambah oke. Ada satu lagi dari gua kekurangannya, yaitu auto brightness yang kurang konsisten. Kadang tuh suka redup sendiri secara berlebihan. Untuk bermultimedia seperti Netflix udah punya sertifikat L1, artinya bisa memutar konten ataupun film dengan resolusi Full HD, tapi nggak support HDR. Nah begitu juga dengan aplikasi YouTube, nggak ada support untuk konten HDR10. Realistisnya, basic paling nyaman untuk sebuah smartphone itu pada layar dan speakernya. HP ini dilengkapi dengan speaker yang menurut kita kualitasnya tuh udah lumayan oke ya, udah dual speaker, suaranya kenceng, jelas memberikan experience penggunaan yang asik untuk bermultimedia.
Sayangnya vibrate HP ini masuk dalam kategori biasa aja, oke lah buat notif. Tapi kalau dipakai buat ngetik itu udah pasti jelek, kurang oke. Tapi gua pastikan ini sangat-sangat wajar mengingat ini adalah segmen HP mid-range yang paling basic, harganya juga paling kompetitif. Nah biasanya HP seperti ini tuh udah paling pas ya kalau buat dipakai untuk ngegeber main game. Kita ada beberapa install game buat dicobain, ada PUBG Mobile dengan settingan smooth high, itu udah cukup oke, touch-nya juga bagus, lumayan responsif, gyroscope-nya juga berjalan dengan normal. Terus ada Mobile Legend dengan settingan grafik ultra, itu juga udah asik, lancar-lancar aja. Dan sisanya game-game standar macam kayak Clash Royale ya udah pasti oke lah. Kita nggak usah lah pakai nguji-nguji benchmark, mungkin ya HP ini sejatinya memang udah paling asik dipakai buat geber main game. Selain itu baterainya juga kuat, yang dalam pengetesan gue ini bisa dapat SOT sekitar 7-8 jam dengan penggunaan aktif lebih dari 22 jam. Dan punya casan yang lumayan ngebut 33 watt. Sebenarnya dari komentar video unboxing yang kemarin itu ada beberapa ya Xiaomi fans yang menganggap kalau HP ini itu nggak ada upgrade dari segi chipsetnya. Gue sangat setuju nih karena Snapdragon 680 ini sepertinya penerus dari Snapdragon 665. Beda dengan Snapdragon 678 yang merupakan penerus dari 675. Perbedaannya itu ada di big core-nya. Snapdragon 680 itu menggunakan Cortex A73, sementara 678 itu menggunakan Cortex A76. Tapi 680 ini punya 4 big core di 2,4 GHz yang di atas kertas harusnya bakal lebih oke. Balik lagi, kalau kita lihat dari penamaan chipsetnya memang agak bikin bingung sih. Angkanya naik tapi isinya tuh beda. Sekarang kita bahas kameranya. Tentu ada ISP dari chipsetnya ya untuk mendukung kemampuan si kameranya. Oke, anggaplah chipsetnya itu punya kemampuan yang sama, tapi ternyata itu beneran beda. Redmi Note 10 yang menggunakan chipset 678 itu bisa merekam video up to 4K 30 fps. Sementara ini Redmi Note 11 yang menggunakan Snapdragon terbaru 680 ternyata itu cuma mentok di 1080 30 fps. Sedih sih. Nah untungnya ada aplikasi third party seperti Gcam dan yang lain-lain yang ada di Play Store yang bisa unlock setidaknya 1080 di 60 fps pada kamera utamanya, dan sisanya ya mungkin ada hikmahnya juga dikasih semacam batasan supaya ngerekam video tuh nggak terlalu banyak ngabisin storage. Setup kamera Redmi Note 11 ini ada 4 kamera, dimana 2 kameranya lagi sisanya itu cuma asal ada aja ya, nggak bakalan beneran kepake. Kamera utamanya itu beresolusi 50 megapiksel f1.8 tanpa OIS, kamera ultrawide-nya beresolusi 8 megapiksel f22 juga tanpa OIS, sementara kamera depannya itu beresolusi 13 megapiksel. Mode-modenya lumayan standar, ada portrait, video, dan tentu aja ada night mode. Untuk mode pro, kamera utamanya itu dapat shutter speed itu up to 30 detik. Dan lagi-lagi nih, kamera ultra wide-nya masih sama, cuma dikasih 0,8 detik aja. Nggak ada upgrade yang berarti. Hasil foto-fotonya juga cenderung biasa aja. Experience-ku tuh bisa gua ibaratin sama lah kayak si Redmi 10. Harusnya tuh Redmi Note series dibuat lebih unggul lah daripada Redmi biasa. Noise reduction itu lumayan agresif, sharpeningnya udah berlebihan banget. Gua rasa fanboy Xiaomi udah pasti tahu lah ya caranya gimana buat improve hasil foto-fotonya, apalagi kalau bukan pakai aplikasi ya. Berikut ini sampel foto-foto dan videonya. Oke, ini adalah sampel kamera depan dari Redmi Note 11. Settingan maksimumnya di 1080 30 fps. Dari viewfindernya ini kelihatan gempa-gempa ya, nggak stabil. Tapi kalau dilihat hasilnya, gimana menurut kalian? Dan ini perekaman dari kamera belakangnya. Lensa normal itu maksimumnya juga sama di 1080 30 fps. Dari viewfindernya itu masih sama juga, kayak gempa-gempa, nggak stabil. Dan hasilnya harusnya sih udah ada AIS ya. Tadi gue ngecek kamera depannya, hasilnya ternyata lumayan stabil, berarti ada AIS yang bekerja. Oke. Dan ini adalah sampel kamera ultrawide nya di resolusi sama ya,
maksimum 1080 30 fps. Kelihatannya sih lebih stabil ya viewfinder ya dibanding kamera utamanya. Oke, dan ini adalah sampel dari aplikasi third party ya, Gcam, di resolusi 1080 60 fps. Nah, untungnya ada modifikasi gini ya, tapi emang tetap nggak bisa unlock ke 4K 30 fps karena mungkin keterbatasan dari chipsetnya itu sendiri ya. Dan kita lihat di sini stabilisasinya juga udah oke, udah nyala, udah bagus. Nanti kalau butuh XML-nya gue akan upload secara terpisah dan drop di deskripsi ya. Untuk fokusnya ya masih sama lah, masih kedut-kedutan khasnya HP Redmi. Dan terakhir kita bahas MIUI. Pas pertama kali gue lihat itu ada beberapa bloatware ya, tapi bisa kita uninstall. Wallpaper carousel itu pada saat setup wizard itu gue nonaktifkan, itu pas masuk ke home pertama kali langsung ditodong notifikasi untuk aktifin lagi. Dan beberapa apps itu masih ada iklan-iklannya. Kita udah pernah bahas ini ya, tapi kebanyakan penggunanya itu nggak terlalu bermasalah. Jadi ya udahlah. Sistem OS HP ini juga start dari Android 11 dengan MIUI versi 13.0.5 di security patch bulan Januari 2022. Harusnya kalau ini pakai Android 12 kan lumayan ya, kalau misalkan dapat upgrade 2 kali sampai ke Android 14. Oke, jadi kesimpulannya menurut kita HP mid-range Redmi Note 11 ini tetap recommended ya. Meski kelihatan dikit aja nambah fiturnya dan terkesan malah downgrade bagian chipsetnya. Dengan khasnya Xiaomi yang ngasih harga ke performa secara berimbang. Harga 2,5 juta untuk versi yang paling basic, yang RAM-nya 4GB, storage-nya 128, layarnya 90Hz, terus kameranya juga udah oke lah, minimal ada ultra wide, terus ada NFC juga, dan frame-nya yang kotak kekinian. Tapi agak lucu nih, kemarin pas acara launchingnya itu Redmi Note 11 series ada di compare dengan HP flagship. Terus apakah bisa memberikan experience setara HP flagship cuma karena nanometernya kecil ataupun cuma karena resolusi kameranya tuh lebih gede? Pastinya kan enggak. HP ini masih punya jack audio, aksesorisnya lengkap, ada charger juga di dalam box penjualannya, nggak seperti kebanyakan flagship zaman sekarang. Oke, sekian video kali ini, makasih banyak yang udah nonton langsung, terus jangan lupa share ke teman-teman, like kalau kalian suka, dan kita ketemu lagi di video berikutnya. Bye.